warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Kabar Siak kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam rangkuman informasi yang terjadi seputar perkembangan Kabupaten Siak. Di antara informasi mengenai audiensi Komite BPH Migas bersama dengan pejabat sementara Bupati Siak, serta informasi mengenai realisasi bantuan pengamanan COVID-19 tahap pertama yang telah disalurkan. Bersama saya, Desi Ekawati, inilah Kabar Siak selengkapnya. Saudara, mengawali Kabar Siak kali ini, pejabat sementara Bupati Siak, Dr. Indra Agus Lukman, menerima rombongan audiensi Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diketuai oleh Dr. Marwansyah Lobo Balia. Audiensi ini berlangsung di ruang Bupati Siak. Bertempat di ruangan Bupati Siak, penjabat sementara Bupati Siak Dr. Indra Agus Lukman menerima audiensi Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dari BPH Migas RI yang diketuai oleh Dr. Marwansyah Lobo Balia. Marwansyah mengatakan kerjasama ini dalam rangka percepatan pembangunan saluran pipa gas bawah tanah yang akan dibangun untuk 4.000 rumah di Kecamatan Tualang. Selain itu, dalam audiensi ini juga dibahas tentang distribusi BBM di Kabupaten Siak. BPH datang ke sini itu untuk membantu Kabupaten Siak mempercepat pendistribusian BBM dan gas, terutama tugas untuk rakyat, gitu ya. Program sudah ada, kita akan bantu percepat, gitu ya. Ada beberapa yang tersangkut, ya mudah-mudahan nanti bisa kita percepat lah, ya. Ceritanya Pak Amin ini berapa tahun? Baru 3 tahun. Nah, 3 tahun lagi tuh. Oh, mulai 2014. 2014 sampai sekarang coba lah, belum jadi gitu kan. Oh, udah dari dulu Pak. Dari mulai 14 ya dimulai proses pembangunan jaringan gas rumah tangga Sindigas itu mulai 2014 dan sampai sekarang nyaris ya. Mudah-mudahan selesai. Jadi ceritanya Pak Indra, Pak PLT datang ke kantor kami BPH Migas di Jakarta mengadukan masalahnya, ya kita datang langsung, ya. Responsif dia itu. Ya. Oke. Secara spesifiknya apa ini Mas? Apa? Secara spesifiknya itu pembahasannya mengenai apa Pak? Tadi mengenai jaringan gas kota atau Jargas ya, dan kemudian masyarakat. distribusi BBM, ya bikin SPBU, bikin bagaimana kelancaran sampai nggak barang ke sini, cukup nggak, ya, gitu. Ternyata aman semuanya, kecuali gas. Selanjutnya, Amin Budiadi mengatakan rencana pembangunan saluran pipa gas bawah tanah yang akan dibangun di Kecamatan Tualang ini akan dibangun pada tahun 2021 dan setelah pembangunan saluran pipa gas bawah tanah di Kecamatan Tualang ini akan dilanjutkan dengan pembangunannya di Kecamatan Siak. Usulkan bikin jaringan gas rumah tangga di Kecamatan Tualang untuk 4.000 rumah tangga. Nah, ini agak terkendala, alhamdulillah beliau hadir, insya Allah akan membantu mendorong sehingga percepatan proses itu tidak masuk. Beliau kan dari BPH Migas, satu ngecek ketersediaan BBM dan gas di Siak. Dan tadi ditanya masa pandemi gimana, insya Allah tidak ada kendala. Oke, yang kedua, tahun 2014 itu kita pernah ngusulan pembangunan jaringan gas rumah tangga atau city gas. Jadi gas itu tidak beli eceran pakai lagi, tapi pakai pipa. Untuk pertama kita usulin di Kecamatan Tualang untuk 4.000-an rumah tangga. Itu kendala, harusnya 2020 kok belum. Katanya APBN-nya terputus dan semuanya. Dan beliau akan bantu dorong agar kiranya di 2021 bisa terrealisir. Satu. Kalau ini sudah terrealisir, kita akan mencoba yang kedua lokasi di Siak Sriendrapura, khususnya di Kecamatan Siak. Gitu. Kenapa yang dipilih Kecamatan Tualang? Tualang itu sudah ada stasiun gas. Kalau dari Perawang mau ke
Sungai Mandong kan ada itu stasiun gas. Dan pipanya sudah ada, pipa menuju dari stasiun gas menuju ke Indah Kiat. Itu pipa utamanya, tinggal kita bikin pipa-pipa sekunder, tersiernya. Gitu. Sebetulnya sudah siapkah kita untuk menerapkan sistem yang kayak gitu? Sudah, sosialisasinya sudah, disurvei sudah. Kalau DED ya, kalau naik gas namanya FEED, kalau di bangunan DED itu sudah ada pernyataan semua yang calon pelanggannya sudah. Cuman karena dana APBN kemarin terbatas, belum terrealisir. Jadi kapan tuh Pak caranya untuk bisa Akan dijalankan? dibantu didorong di 2021 insya Allah. Oleh Ya. BPH Migas juga. Ya, dengan berbagai cara ya, kita bersurat. Aku bersurat udah berapa kali. Terus ya, dengan berbagai cara lah kita anuin, dan terakhir ya Pak dari BPH Migas akan bantu dorong. Tadi aku udah bawain. Audiensi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman dan juga Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Hendrisan, Ketua Basnas Kabupaten Siak Abdul Rashid Soeharto. Tim Liputan mengabarkan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak Wan Idris menjelaskan terkait dengan realisasi bantuan keuangan khusus jaring pengaman sosial penanganan COVID-19 untuk tahap pertama telah disalurkan. Hal itu yang ia sampaikan usai rapat pemaparan dan penajaman konsep transfer berbasis ekologi di ruang live room kantor Bupati Siak. Terkait dengan program jaring pengamanan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk 12 kabupaten kota yang telah ditetapkan oleh Provinsi Riau, telah diverifikasi oleh BPKP yakni sebanyak 18.034 KPM atau KK. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Siak dengan data yang telah diterima dari Provinsi Riau akan dilakukan validasi data kembali. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penerima bantuan ganda. Setelah diverifikasi, data yang telah di-SK-kan jumlahnya menjadi 16.102 KK dari 18.034 KK yang telah ditetapkan kuotanya oleh Provinsi Riau. Proses penyaluran bantuan sosial tunai dari Bank Riau Kepri untuk 14 kecamatan se-Kabupaten Siak telah dimulai penyalurannya dari tanggal 2 September hingga tanggal 15 September 2020. Untuk tahap awal yang telah terrealisasi sebanyak 13.000 lebih dan ada 4.129 KK sisanya yang belum terrealisasikan, namun akan dimasukkan kembali untuk penyaluran tahap kedua. Jadi perlu kami jelaskan terkait dengan kegiatan Fitcon pada hari ini yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terkait dengan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk kabupaten kota. Memang kuota untuk Kabupaten Siak ini telah ditetapkan oleh Provinsi Riau yang telah diverifikasi oleh BPKP. Itu jumlahnya 18.034 KPM atau KK. Selanjutnya Dinas Sosial, terkhusus Dinas Sosial Kabupaten Siak ini dengan data yang telah kita terima dari provinsi, kita lakukan validasi kembali karena teridentifikasi ini penerima ganda atau warga tersebut meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak ditemukan atau pindah. Setelah kita verifikasi, memang data yang telah kita SK-kan itu jumlahnya 16.102 KK dari 18.034 yang telah ditetapkan kuotanya oleh Provinsi Riau. 16.102 inilah dasar kita menyalurkan kepada KPM penerima, dan kita bekerja sama dengan Bank Riau, MOU-nya untuk penyalur. Jadi penyalur yang dilakukan oleh Bank Riau berkoordinasi dengan kecamatan, penghulu, lurah untuk 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Dalam proses penyaluran yang kita laksanakan beberapa waktu lalu sampai dari tanggal 2 September sampai tanggal 15 September 2020, ini proses penyalurannya terrealisasi sebanyak 14.000 yang disampaikan tadi, 13.000 lebih yang terrealisasi. Terkait dengan sisanya
Sisanya dari kuota yang telah ditetapkan itu dari 18.034 dikurangi 13.000 lebih itu ada 4.129 KK yang tidak tersalurkan, ya. Jadi 4.129 KK yang tidak tersalurkan ini yang boleh dikatakan tahap pertama tidak anggarannya tersisa. Ini telah disampaikan oleh pihak provinsi acara COVID tadi, yang tidak tersalurkan itu adalah sisa dananya. Namun kita diberi kesempatan melalui peraturan gubernur nomor 29 tahun 2020 terkait dengan bantuan keuangan bersifat khusus 4.129 yang tersisa ini akan kita masukkan kembali di tahap kedua. Jadi tetap kuotanya sama untuk Kabupaten Siak itu 18.034. Adapun data penerima untuk 4.109 KK yang tersisa ini kita ambil nanti dari bantuan sosial pangan murni, BSP murni dari Kementerian Sosial. Mengapa demikian? Karena dari BSP ini jelas warga tersebut sudah menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial sebanyak 200.000 per bulan selama 12 bulan atau selama COVID ini itu. Jadi dengan dasar itulah kita tidak melakukan lagi musyawarah kampung dan kelurahan untuk menetapkan nama-nama penerima dari BSP itu. Karena sesuai dengan ketentuan dari provinsi melalui peraturan gubernurnya bahwa syarat penerima bantuan keuangan bersifat khusus ini adalah dari BSP murni dan dalam data data terpadu kesejahteraan sosial atau non DTKS. Jadi karena kita dikejar oleh waktu, kita mengambil dari data BSP murni yang akan kita usulkan sebanyak 4.129 KK untuk menerima bantuan keuangan bersifat khusus dari provinsi itu pada tahap kedua. Dan untuk selanjutnya tetap kita melakukan verifikasi dan validasi kembali, karena namanya data itu dinamis, itu ada perubahan-perubahan segala macam, itu nanti akan kita maksimalkan lagi untuk tahap ketiga yang direncanakan pada tahap kedua ini bulan Oktober, dan pada tahap ketiga itu bulan November sesuai yang disampaikan oleh provinsi waktu pertemuan beberapa waktu yang lalu. Demikian. Pada rapat tersebut juga diikuti oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Muzamil, Kepala Inspektorat Fali, serta perwakilan OPD terkait. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak mengikuti Rakernas Forsedasi. Informasi selengkapnya selepas jeda berikut. Boleh kita mengapain nih, Bu? Boleh dah. Kita kan dah masuk zaman new normal. Apa new normal tuh? New normal tuh, kita kemana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Oh, kali itu bawa aku tuh. Nah, ini ya. Pelaku UMKM berharap dengan new normal dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Semangat rekan-rekan UMKM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Wan Said, tokoh masyarakat Kabupaten Siak, menghimbau kita semua, marilah kita menggunakan produk UMKM Kabupaten Siak dengan menerapkan new normal sesuai dengan protokol COVID-19. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Lexiang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan,
Santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siak TV, bijakan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Siak. UPIKA Bungaraya bersama dengan pengurus paguyuban seni budaya melakukan pertemuan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 bagi para pelaku seni budaya di Aula Kantor Camat Bungaraya. Bertempat di Gedung Jaya Perkasa, Kecamatan Bungaraya, pengurus paguyuban seni budaya mengadakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 oleh para pelaku seni budaya. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 18 September 2020 di Gedung Jaya Perkasa, gedung pertemuan Kecamatan Bungaraya, dari pagi tadi sampai menjelang Jumat ini telah terlaksana acara pertemuan atau silaturahmi pengurus paguyuban seni budaya sekecamatan Bungaraya, yang mana kegiatan ini sebagai kegiatan perdana di kecamatan ini terkhusus dalam rangka sosialisasi penerapan protokol kesehatan, protokol COVID-19 kepada para pelaku seni budaya yang memang banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang diundang oleh masyarakat. Amin juga menambahkan dalam sosialisasi ini sekaligus dibentuknya pengurus paguyuban yang baru masa bakti 2020-2025. Dan alhamdulillah di sesi akhir acara tadi, acara dihadiri oleh Pak Dan Ramil, oleh Pak Kapolsek, dan seluruh ketua-ketua paguyuban seni budaya Kecamatan Bungaraya telah disepakati oleh para ketua-ketua paguyuban dengan membentuk pengurus forum paguyuban seni budaya Kecamatan Bungaraya masa bakti 2020 sampai 2025. Ya, ini merupakan rasa syukur kami. Mudah-mudahan kontribusi, peran aktif, peran serta dari para pelaku seni budaya ini juga tadi selain ikut berperan aktif dalam pencegahan putus mata rantai COVID, juga dalam bagaimana ke depan bisa membangkitkan lagi seni budaya ini bisa berkembang dan lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Dihadiri oleh Camat Bungaraya dan Ramil Sabaah Bungaraya, Kapolsek Bungaraya, serta para pelaku seni budaya sekecamatan Bungaraya. Kontributor Fadlan, Tim Liputan, mengabarkan. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman mengikuti Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia tahun 2020 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori secara virtual. Pada Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia atau Forsedasi tahun 2020 yang berlangsung melalui video conference mengangkat tema peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik untuk mewujudkan Indonesia maju yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori. Dirinya menjelaskan, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dan sebagai penanggung jawab pembinaan serta pengawasan umum. Sementara itu, usai mengikuti jalannya Rakernas Forsedasi,
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman mengatakan, Rakernas Porsedasi tahun ini membahas mengenai implementasi informasi birokrasi dan akuntabilitas daerah sesuai target RPJMN 2019-2024. Sementara itu RPJMN Nasional tahun 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program kementerian, lembaga dan lintas kementerian, lembaga dan arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, prioritas pembangunan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia ini sebenarnya ini kegiatannya kalau tidak COVID ini dilaksanakan di Kepulauan Riau. Namun karena COVID, jadi kita laksanakan secara virtual. Kemudian pada hari ini juga dihasilkan suatu keputusan untuk tahun 2021 kembali dilaksanakan di itu. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang memang sudah rutin ya, merupakan program tahunan dari Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia. Di akhir Rakernas Porsedasi diumumkan penetapan tuan rumah Rakornas tahun 2021. Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas Porsedasi tahun ini ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penetapan, tuan rumah Rakornas tahun depan ditetapkan di Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini dalam Rakernas ini juga kita akan memutuskan tuan rumah Rakernas sekaligus Rakornas pada tahun 2021 yang dari beberapa provinsi yang kami ajukan sebagai calon tuan rumah, kelihatannya yang paling siap adalah Provinsi Kepulauan Riau. Tim Liputan mengabarkan. Demikian saudara, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Kabar Siak kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Ekawati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.